Pemirsa, saatnya kita masuk dalam program Lintas Batas. Tentunya masih bersama narasumber kita, Bapak Dr. Handito Juwono. Namun sebelum saya melanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini, saya mengajak Anda untuk menyimak tayangan berikut ini. Akibat kemajuan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, kita ketahui bahwa growth dari GDP kita sekarang sudah di atas 6%. Mungkin hanya ada 2 atau 3 negara Asia yang bisa tumbuh sebesar itu. Pertumbuhan industri Indonesia juga menikmati pertumbuhan hampir 7%. Oleh karena itu, sekarang ini tumbuh investasi-investasi baru yang memungkinkan pabrik-pabrik dan usaha-usaha industri di seluruh tanah air, tapi masih agak terpusat di Pulau Jawa. Industri menengah dan besar, PMA maupun PMDN, dan menyongsong globalisasi ini. Dan ketika Indonesia mendapat kesempatan untuk menerima investasi dari luar, maka tentu ada keinginan dari kita, selain investasi yang banyak dilakukan oleh investor asing, industri besar. Kami dari pemerintah berkeinginan agar industri-industri kecil, terutama yang sudah bisa muncul sebagai industri menengah, itu dapat kita upayakan agar dia juga bisa menikmati pertumbuhan ini dan meningkat kelasnya menjadi perusahaan besar. Dan berbagai upaya tentu bisa dilakukan untuk mendorong mereka. Ada pusdiklat yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian misalnya, itu menyiapkan program dan juga beberapa kegiatan untuk mengajak para entrepreneur dan industrialis itu untuk dapat mengenali inovasi, teknologi baru, manajemen yang makin sophisticated, yang bisa kompetitif, dan itu semua dimungkinkan dalam era pembangunan industri sekarang ini. Saya tentu menginginkan makin banyak industri kecil, menengah, dan sekarang juga tumbuh menjadi besar karena kesempatan sekarang dimungkinkan. Dan kami memfasilitasi, memberikan tax allowance, memberikan tax incentive, memberikan kemudahan biaya masuk yang ditanggung oleh pemerintah apabila menggunakan beberapa komponen dan alat-alat yang belum diproduksi di Indonesia, dan berbagai macam insentif yang memungkinkan mereka bisa tumbuh menjadi lebih besar. Bagaimana harapan Pak Menteri untuk mendorong industri besar baru Indonesia itu agar masuk juga di pasar internasional selain juga di dalam negeri? Ya, ada program yang sekarang sudah bergulir dan sudah berjalan dengan baik, yaitu hilirisasi, di mana kami mendorong proses downstream atau hilir dari produk-produk yang selama ini seringkali kita ekspor tapi merupakan raw materials, barang-barang primer. Jadi di samping kita melakukan ekspor di pasar-pasar tradisional di internasional, kita sekarang juga mengencourage agar supaya produk-produk industri Indonesia itu juga merupakan barang-barang melalui suatu processing industry menjadi barang-barang jadi, produk-produk yang sudah jadi menggunakan brand Indonesia dan dilakukan pemasaran di internasional. Bukan hal yang mudah, tetapi semua negara yang industri maju mengalami proses ini. Tentu di awalnya sulit, tapi branding dan sebagainya itu sekarang diprogram agar supaya produk-produk industri kita bisa juga menjadi produk ekspor yang bisa diandalkan.
Dan banyak program dari Kementerian Perindustrian sekarang fokus kepada hal tersebut, bekerja sama tentu dengan kementerian lain, khususnya Kementerian Perdagangan, yang juga bersama-sama kita melakukan promosi dan sebagainya. Tapi juga jangan dilupakan bahwa pasar domestik kita itu sangat promising. Jangan sampai kita fokus kepada ekspor, tapi produksi domestik kita dibanjiri oleh produk impor. Jadi kita masih melakukannya dalam 2 track, yaitu kita memperkuat produk industri kita membanjiri dan kompetisi dengan barang-barang impor di dalam negeri, tapi kita juga melakukan penetrasi pasar internasional melalui berbagai strategi yang dilakukan bersama pemerintah. Nah, itu dia tayangan kita pada malam hari ini ya Pak Han. Sepertinya menarik sekali. Nah, tayangan tadi itu dalam rangka apa sih Pak Han? Ya, beberapa waktu yang lalu RB bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian menyelenggarakan acara yang kita kasih tema Transforming into Large Enterprises. Ini terkait dengan Pillars and Globally Competitive itu. Waktu itu kita kasih nama ini TILES gitu kan. Transforming into Large Enterprises kan gitu. Jadi kita ingin mentransformasi perusahaan-perusahaan kita. Tadi Pak Menteri Perindustrian kan mengatakan ini saatnya ini industri kecil, menengah kita menjadi lebih besar karena sekarang kesempatan tersedia dan pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian kan baik hati mendorong terus itu yang kecil menjadi menengah, yang menengah jadi besar. Kenapa? Kita ingin lahir industri besar baru di Indonesia, perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi berbagai hal di Indonesia. Kita ingin tidak hanya yang sekarang ada saja. Kalau yang sekarang sudah ada, perusahaan-perusahaan besar, ya silakan terus tumbuh. Perusahaan dari luar negeri juga silakan masuk, kan kita kasih kesempatan. Tetapi kita juga ingin agar industri kita, baik yang kecil, menengah, bisa menjadi perusahaan yang besar. Ini merupakan tekad bersama kita. Pemerintah punya keinginan seperti itu, punya program seperti itu, ya kita yang di RB pasti dukung. Oke, Pak Han, terima kasih ya. Tidak terasa sekali kita berada di penghujung acara nih, Pak Han. Nah, apakah ada kesimpulan mengenai tema kita pada malam hari ini? Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa di rumah nih, Pak. Ya, tema kita kan Pillars and Globally Competitive kan gitu. Jadi menjadi besar dan berdaya saing global. Ini merupakan hal yang perlu kita lakukan. Meskipun perusahaan kita baru kecil sekarang, meskipun perusahaan kita baru menengah sekarang, kita harus jadi besar. Kalau perusahaan kita udah besar, kita harus terus menjadi besar dan bahkan lebih besar lagi. Dan jangan lupa, kemudian juga punya daya saing global. Banyak hal kita bisa lakukan untuk menjadikan perusahaan kita besar dan punya daya saing global. Dari penelitian yang dilakukan oleh RB ada 5 hal yang perlu kita lakukan untuk menjadikan perusahaan kita besar dan berdaya saing global. Yang satu adalah market expansion, memperluas pasar. Yang kedua, business diversification, melakukan diversifikasi bisnis, pengembangan bisnis-bisnis baru. Yang ketiga, corporate governance, memperbaiki tata kelola perusahaan kita. Yang keempat, teknologi development, mengembangkan terus teknologi di perusahaan kita. Yang kelima, asset management, mengelola aset dengan baik supaya punya nilai yang makin hari makin besar. Dan plus bonus 1, creative innovation. Dengan terus melakukan inovasi yang kreatif, maka perusahaan-perusahaan Indonesia menjadi makin besar dan punya daya saing global, dan kita akan nanti di kemudian hari menikmati kejayaan perusahaan-perusahaan Indonesia yang jagoan. Iya, terima kasih Pak Han ya telah berkenan hadir di studio CTV Network. Ya, pemirsa, saya informasikan kepada Anda, bagi Anda yang SMS-nya belum dijawab atau bagi Anda ingin yang menyaksikan program 5 Merah, Anda bisa membuka web kami di www.5merah.com. Pemirsa, akhir kata saya Febria Tumonglo. Jangan lupa saksikan program 5 Merah setiap hari Kamis pada pukul 20.30 hanya di CTV Network. Salam 5 Merah dan sampai jumpa. Oke, terima kasih.